Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa hadratan al-mustafa sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati guru kita bersama Kiai Ikin Sadikin serta para kiai dan asatidz lainnya. Yang kami hormati segenap tokoh masyarakat, segenap para alim, para ulama yang berada di sekitaran majelis taklim Nur Syahid, dan yang tak lupa yang saya sayangi, saya banggakan teman-teman semua yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mas-mas, mbak-mbak semuanya pada sehat ya? Alhamdulillah, kelihatannya segar semua, sehat semua. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini senantiasa dicatat sebagai amal kebaikan kita, dan mudah-mudahan langkah kita dari tempat kita masing-masing ke majelis taklim ini senantiasa menjadi penggugur daripada dosa-dosa kita yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua masih banyak merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan yang paling terpenting bagi kita semua yang selalu kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Kenapa kita harus syukuri nikmat iman dan Islam? Karena kalau kita sadari ya, hadirnya kita pada malam hari ini, kalau bukan karena iman dan Islam yang masih melekat di hati dan tubuh kita ini, mustahil kita ada di sini. Betul apa enggak? Betul ya. Karena logikanya teman-teman ada yang kerja, mungkin masih ada yang sekolah ya, datang ke sini malam-malam pulang kerja capek ya. Kalau cuma ngandelin tubuh kita punya kekuatan yang terbatas. Tapi kalau kita lagi-lagi melihat satu kenikmatan, yaitu nikmat iman dan Islam yang ada pada hati kita, yaitu yang bikin kita itu mau melangkah ke majelis taklim. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabnya belum kompak nih. Kalau ada sholawat maka kita harus bersolawat kembali ya, biar kita nggak diklaim sebagai orang yang pelit. Saya ulangin ya, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini ya bisa diakui sebagai umat baginda Nabi yang mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Kali ini pematerinya mungkin agak sedikit lebih mudah ya. Soalnya ada, kalau disandingin sama Pak Kiai Ikin ya jelas jauh mudanya ini gitu ya. Ada Ustadz Salkorni, Ustadz Hayumi ya. Kali ini alhamdulillah diberikan kesempatan untuk belajar bareng sama teman-teman semua ya. Saya jauh-jauh terbang naik pesawat dari Muara Angke ya. Jauh tuh naik pesawat ya. Karena macet ya, lewat pik itu kan tembus sini tuh macet. Jadi kita naik pesawat. Terserah mau percaya terserah atau enggak ya. Ya, kebetulan di sana juga kami punya acara majelis seperti ini ya, namanya Majelis Gen Z Baitur Rahman. Ya, jadi jamaahnya termasuk yang isinya pun sama anak muda. Ya, jadi mungkin kapan-kapan bisa kita saling berkolaborasi ya, entah yang dari sana ke sini atau yang dari sini ke sana ya. Artinya saya pun hadir ke sini ya bukan karena saya bisa menyampaikan materi ya, karena kalau bicara bisa banyak kiai di sini, banyak ustadz ya. Ustadz Hayumi, Ustadz Uwais itu guru saya sendiri ya, gurunya Susilo ya. Maka saya niati untuk belajar dan untuk sambung silaturahmi ya. Jadi ada kesempatan malam hari ini bisa ngisi di sini, kita silaturahmi, saling kenalan ya. Mudah-mudahan dengan agenda-agenda seperti ini kita bukan hanya kompak di sini tapi juga bisa kompak dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua ya, nama saya sesuai dengan tadi yang ada di template, namanya Ibnu Sulhi. Teman-teman boleh panggil Mas Ibnu, boleh panggil Mas Sulhi, asal jangan panggil sayang aja ya. Boleh panggil Ibnu, boleh panggil Sulhi ya. Itu ya, saya dari Muara Angke ya. Saya juga di sana juga kebetulan apa, kirain ada yang nanya tadi Muara Angkenya belah mana. Muara Angkenya dekat Pelelangan ya. Tadi ada teman-teman 3 orang tuh ke sono tuh udah tahu ya. Baik teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ya kita akan membahas satu buah tema ya, yang mana di dalam tema itu kita punya 7 poin ya. Kalau tadi yang dibacakan MC itu melakukan 7 perkara akan tetapi tidak dibarengi 7 perkara maka akan menjadi hal yang sia-sia. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan inti ya, saya mau kasih sedikit pendahuluan dulu ya, ngasih semangat dulu buat teman-teman ya. Jadi yang saya bilang di awal ya, kita hadir di majelis ini itu sebuah anugerah yang sangat luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita ini semua adalah anak-anak yang masih muda. Ya. Kenapa kita wajib bersyukur, harus bersyukur? Ya, karena nggak semua anak muda itu mau rajin hadir ke majelis taklim. Ya, dengan alasan sibuk, dengan alasan mencari uang dan lain sebagainya. Tadi yang saya bilang, teman-teman pasti semua punya kesibukan masing-masing. Ya, capek pun pasti masing-masing punya kecapean masing-masing ya. Tapi karena lagi-lagi hatinya digerakkan sama Allah, akhirnya mau secapek apapun datang ke sini ya. Jadi di sini ya ada salah satu pembahasan ya dalam kitab Wasiatul Mustafa ya. Di sini saya ringkas saja. Ada beberapa orang ya, umatnya Nabi itu yang dijamin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salah satunya adalah seorang syabun taibun. Syabun taibun artinya apa? Seorang pemuda yang mau
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita nih anak muda nih, ya, usia masih muda, ya, tenaga masih kuat, fisiknya juga sangat kuat, ya. Kalau kita usia segini, umur segini mau bertobat sama Allah, ini kita mendapatkan jaminan surga. Kenapa? Karena gini logikanya, ya. Kalau orang tua itu taubat kepada Allah, itu kita masih wajar. Kenapa wajar? Karena kalau udah tua mah kadang-kadang aroma-aroma bau tanahnya udah kecium, ya. Badan udah mulai sakit, ya kan? Napas sudah mulai engap, fisik juga nggak sekuat waktu muda. Jadi ketika taubat itu mungkin hal yang wajar gitu. Karena udah kerasa nih mungkin nih, umur udah nggak panjang lagi, ya. Makanya taubat. Jadi wajar. Nah, makanya di sini kenapa kok anak muda sebegitu istimewanya di hadapan Allah kalau dia mau bertaubat, ya. Karena itu tadi, anak muda itu kalau masih muda usianya, fisiknya masih kuat, itu potensi bisa ngelakuin apa aja, ya. Bahkan ada peribahasa, beri aku 2 pemuda, ya, atau 10 pemuda akan kuguncangkan, apa tuh ya, gitu. Ada peribahasa seperti itu, ya. Jadi saking luar biasanya pemuda itu ketika dia mau bertaubat, mau punya ataupun mau melakukan hal-hal yang baik. Nah, kayak begini nih hal-hal yang baik, ya. Jadi makanya teman-teman yang hadir di sini nih sangat bersyukur sekali, ya. Merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya surga tuh. Kalau kita mau tobat, apalagi udah tobat istiqomah ngelakuin hal-hal baik. Hadir majelis, jamaah di masjid rajin, ya, ikut kegiatan. Nah, itu lebih luar biasa lagi. Ya, karena anak muda itu inovasinya lebih keren kadang-kadang daripada orang tua, ya. Di sana pun seperti itu. Ya, kita anak muda kemarin ngadain kegiatan Maulid sama, ya. Orang tua banyak yang mengaku, mungkin di sini juga sama. Ya, ketika anak muda yang jalan itu pasti banyak inovasi-inovasi. Ya, jadi makanya kita yang hadir pada malam hari ini sangat harus bersyukur sekali. Ya, jangan pernah disia-siakan. Ya, usia masih muda, kesempatan masih banyak. Semangat terus buat melakukan kebaikan. Kemudian di slide yang kedua, ya. Tadi udah pendahuluan tuh, ya, keuntungan sebagai pemuda yang mau bertobat, dapat jaminan surga. Sekarang hakikatnya pemuda. Di sini ada satu makalah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ya, bunyinya gimana? Wa man fatahu ta'limu waqta syababi fakabbir alaihi arba'an li wafati. Artinya ada di bawah, ada di layar, ya. Artinya apa? Barang siapa yang melewatkan kesempatan belajar di masa mudanya, maka bertakbirlah 4 kali atas kematiannya, ya. Maksudnya gimana? Jadi kalau masih muda, ya, waktu, kesempatan disia-siain buat hal yang lain, sampai nggak punya waktu menyempatkan diri untuk belajar, ya. Maka kata Imam Syafi'i, kalau ada pemuda yang kayak gitu nggak mau belajar, umurnya masih panjang, fisiknya kuat, kesempatannya banyak, nggak mau belajar, fokus aja nyari duit, takbir aja 4 kali, sholatin kayak orang mati. Ya, saking Imam Syafi'i itu tegas banget, ya, tegas banget sama anak muda. Karena itu tadi, pemuda itu punya dampak yang sangat luar biasa kepada apapun. Ya, begitupun di masyarakat, ya. Maka bersyukur masyarakat yang memperdayakan anak-anak muda itu sangat diacungkan jempol. Ya, gitu ya. Jadi kita hakikatnya pemuda, sesibuk apapun kita harus sempetin, ya, seminggu sekali, apalagi tiap hari untuk ngaji nih kayak begini nih. Ada Kiai Ikin, ya, ngajarin kitab Fathul Qorib. Teman-teman tuh harusnya bersyukur, Fathul Qorib itu kitab cukup tinggi, ya. Kalau di pesantren tuh kita di kelas 3, ya, baru belajar kitab Fathul Qorib 3 diniyah. Teman-teman di sini bisa SD, bisa SMP, bisa SMA, udah ngerasain Fathul Qorib. Nah, makanya kalau ada kesempatan ngaji kayak begini, membahas tentang hukum fikih, ya, kalau tadi sedikit dengar tuh membahas tentang sholat jamaah, ya, itu hal-hal kayak gitu tuh kita dengerin baik-baik. Karena itu ilmu yang mahal, nggak sembarangan kita di satu tempat bisa nemuin hal-hal seperti itu. Ya, makanya saya datang ke sini pun
cukup takjub ya. Ada Pak Kiai yang standby bacain kita Fathul Qorib, ya kita nggak perlu repot-repot nih, yang nggak pernah mondok tuh ada kesempatan kayak gini, dapat kesempatan di pondok ya, diajarin sholat, diajarin faidahnya sholat jamaah. Tadi saya masih ingat sholat jamaah itu afdolu min sholatil fadhi bisaba'in wa isrina darajatan ya. Jadi sholat jamaah itu secara hitungan pahalanya lebih gede ya, lebih afdol daripada sholat sendiri, dengan selisih 1 dengan 27. Kalau kita sholat sendiri cuma 1 pahalanya, itu pun kalau benar sholatnya. Kalau nggak benar nggak dapat apa-apa ya. Tapi kalau sholat jamaah ya, kita ikut sama imam ya, apalagi nggak masbuk ya. Bahkan salah satu riwayat itu mengatakan kalau kita bisa berjamaah sama imam selama 40 hari, tidak satu pun ketinggalan takbirnya imam, maka kita dapat 2 jaminan. Diselamatkan daripada sifat kemunafikan, yang kedua dijamin ya, kita diselamatkan dari ganasnya api neraka. Tuh, kalau kita bisa 40 hari gak ketinggalan masbuk ya. Dan tadi termasuk salah satu orang yang mendapat jaminan surga pun adalah orang yang selalu melanggengkan sholat berjamaah ya. Jadi sholat jamaah itu begitu luar biasa. Gimana kita bisa tahu kalau jamaah itu sepenting itu, seluar biasa itu, kalau kita nggak ngaji di majelis Nurul Syahid ini ya, dikasih tahu sama Kiai Iki, nah itu kita harus bersyukur ya. Ilmu mah dengerin aja udah pahalanya luar biasa, apalagi bisa kita amalin, makin luar biasa ya. Nggak ada yang bisa nandingin kalau kita belajar tuh sama yang lain-lain tuh. Sholat sunnah pun kalah, berapa rakaat pun nama orang yang mau belajar ya, pahalanya lebih gede orang yang mau belajar, mau ngaji. Seperti itu hakikatnya, begitu ya. Anak muda, masa mudanya jangan disia-siakan dengan hal yang lain. Sesibuk apapun sempetin 1-2 hari, syukur-syukur tiap hari bisa ngeluangin waktu untuk ngaji. Ngaji apa? Buat memperbaiki ibadah kita ya. Ngaji mah jangan cari yang lain, yang penting sholat kita bisa benar, sholat kita bisa istiqomah ya, bisa jamaah tiap hari ke masjid, itu aja udah yang dicari. Urusan nanti Mas Ibnu bisa nggak ya, saya bisa terbang gitu, nah, itu mah jauh ya. Yang penting itu aja, belajar tuh nggak usah macem-macem, yang penting sholat bisa istiqomah 5 waktu nggak ditinggalin, syukur-syukur bisa jamaah tiap hari ke masjid. Nah, itu keren banget tuh pemuda yang kayak gitu tuh, idaman mertua kalau kayak gitu tuh ya. Rajin ngajinya, sholat jamaahnya juga rajin, percaya ya, banyak yang nyari gitu ya. Itu hakikat daripada pemuda, kata Imam Syafi'i. Kemudian kiat pemuda, nah ini kemudian usaha pemuda nih ya. Kalau tadi kita tuh pemuda itu disarankan untuk belajar, menyempatkan untuk belajar apapun, terutama ilmu-ilmu yang dasar dalam keagamaan, dalam ubudiyah kita ya. Kemudian di sini ada kiatnya nih, kata Imam Syafi'i lagi, beliau mengatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidatihi ya. Kata Imam Syafi'i di sini sampai beliau bersumpah ya, menyebutkan qasam ya, wallahi demi Allah ya, hidupnya seorang pemuda itu dengan 2 hal, gak ada yang lain berarti selain 2 hal ini. Yang pertama apa? Bil ilmi, dengan ilmu ya. Pemuda kalau punya ilmu, mohon maaf, meskipun tampangnya mungkin gak good looking amat, tapi kalau punya ilmu ya, apalagi yaitu tadi jamaahnya rajin, ngajinya rajin, vokalis hadroh lagi, wah itu idaman banget pasti ya. Ada cahaya tersendiri ya kalau pemuda itu dirinya dihiasi dengan ilmu ya. Kata Imam Syafi'i begitu, hidupnya pemuda yang pertama dengan ilmu ya, kemudian yang kedua wattuqo, dan rasa ketakwaan kepada Allah. Ada yang tahu nggak takwa itu apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Dapat hadiah nanti aqua gelas. Ada yang tahu nggak takwa? Yang perempuan, yang kakak-kakak, yang mbak-mbak, ada yang tahu? Takwa orang sering nyebut, apalagi kalau Jumatan, ya ibadallah ittaqullah ya, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu artinya apa?
Bukan sendal geletak di gawa ya. Takwa bukan itu ya. Ya, takwa apa? Ada yang tahu nggak takwa? Pada tawadu ini ya, pada nggak mau nyebut ya. Padahal mah tahu ya. Apa, Mas? Betul, 100. Kasih tepuk tangan. Buat Mas siapa itu? Mas? Mas Fikri. Betul tuh kata Mas Fikri. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu namanya takwa. Jadi yang pertama, hiasi diri kita itu kata Imam Syafi'i dengan takwa. Dengan ilmu. Maaf. Dengan ilmu. Kemudian ilmu kita imbangin dengan takwa. Itu aja tuh. Berarti yang lain tuh kurang penting. Ya, bukannya berarti kerja nggak penting, penting, tapi tetap lagi-lagi kayak yang saya bilang di awal, ya sesibuk apapun, ya pemuda itu jangan sampai lepas dua perkara ini. Punya niat pengen punya ilmu, terutama ilmu tentang ibadah, yang kedua tentang ketakwaan. Ya ini jangan sampai dilepas. Ya jaminannya apa? Insya Allah bahagia dunia selamat akhirat. Kalau orang punya ilmu takwa mah. Ya sekarang gini ibadah. Kita ibadah, sholat misal. Ya lagi-lagi kita bahas ilmu nih, pentingnya ilmu. Kita pengen sholat. Sholat kira-kira kalau nggak punya ilmu bisa nggak? Nggak bisa. Ibadah apapun semua harus ada ilmunya. Ya. Kalau orang wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tapi amalnya tidak ada ilmunya, kosong nih berarti ini, pengen ngamal doang. Pengen sholat misal, ya, tapi wudhunya nggak tahu, ya, urutan rukunnya bagaimana nggak tahu, tuh nggak punya ilmu. Takbirnya juga bahkan rokaatnya nggak tahu ada berapa nih, pengen sholat isya rokaatnya berapa ya, niatnya bagaimana ya. Nah kira-kira bisa nggak kayak gitu tuh? Mardudatun latuk balu, ya, ditolak nggak diterima. Nah itu makanya pentingnya ilmu tuh seperti itu. Ya jadi jangan dianggap saat saya emang nggak mau punya banyak ilmu Mas Ibnu. Karena kalau orang banyak ilmu biasanya jadi ustadz, nggak gitu juga, ya. Ilmu itu nggak melulu tentang ente harus jadi ustadz, jadi kiai gitu, ya. Lagi-lagi kembali kepada diri sendiri, ya. Orang kalau nggak punya ilmu itu sengsara, hidup sengsara, mati juga apalagi, ya. Kayak ente mau kerja gampangannya lah ya, nggak usah ke ibadah-ibadah dulu mungkin. Mau kerja, kira-kira cukup nggak melampiri ijazah doang? Kadang-kadang di interview kemampuannya apa? Berapa tahun udah punya pengalaman, gitu kan? Begitupun ibadah, ya. Baik ibadahnya mahdo ataupun ghairu mahdo, semua harus punya ilmunya. Makanya Imam Syafi'i tegas, ya. Wallahi kata Imam Syafi'i, hidupnya pemuda cuma dua, dengan ilmu dengan takwa. Itu tadi ya pengertian takwa apa tadi? Bareng-bareng menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Diingat-ingat tuh, jangan sampai lupa lagi. Oke, itu tadi pentingnya ilmu dan takwa. Nah sekarang kita sambut lagi dengan pentingnya ilmu dan takwa dalam kehidupan kita. Kenapa sih ilmu sama takwa ini harus dua-duanya gandengan, jalan bersama? Kayak orang pacaran, nggak boleh misah-misah. Ya, pentingnya yang pertama yaitu agar mencapai kebahagiaan yang hakikat. Ya, orang kalau punya ilmu, punya takwa, udah pasti bahagia. Di dunianya bahagia, di akhiratnya juga bahagia, di akhiratnya juga selamat. Makanya dua-duanya nggak boleh satu doang. Ilmu doang lah, nggak mau takwa, kurang, nggak bisa. Dua-duanya tuh ibarat kita tuh punya sendal. Bisa nggak cuma satu doang kita pakai? Ya bisa-bisa aja kalau nggak punya rasa malu mah gitu. Ini orang gila kali ya, pakai sendal kanan doang, kirinya nggak ada gitu. Ya begitupun ilmu sama takwa, nggak boleh salah satunya doang, harus dua-duanya. Kemudian yang kedua, takwa, ilmu tanpa takwa bisa menyebabkan sombong, ya, sama fasik. Orang punya ilmu misalnya, ya, dia bisa sholat, bisa ngaji, bisa, pokoknya ibadah-ibadah yang dasar tuh bisa semua dia. Tapi ternyata nggak diimbangin dengan rasa takwa. Takwa itu intinya itu gampangannya takut, gitu. Punya rasa takut kepada Allah. Ya, orang punya ilmu doang, nggak diimbangin sama takwa, ada potensi jadi orang sombong. Setuju nggak? Iya. Belajar di sini rajin. Habis belajar dengerin kiai, dengerin ustadz ceramah,
paham dia. Wih, gue mah apal doang dua kunut, apal gue mah syarat sah sholat, apal gue mah rukun-rukun sholat, lu apal nggak? Kalau nggak apal jauh-jauh lu jangan deket-deket gua. Nah itu kalau gambarannya kalau kita tuh punya ilmu nggak diimbangi dengan takwa, isinya sombong. Ya, bukan cuma sombong, kadang-kadang ngejatuhin orang gitu. Tapi kalau punya rasa takwa, ya kalau kita udah bilang takwa itu nanti banyak ilmu-ilmu yang akan membarengi, termasuk salah satunya tawadu. Ya, ketika orang punya ilmu diimbangi dengan takwa, pasti dia itu nggak akan sombong. Ya, tapi dia pengen ngajarin, pengen memberikan manfaat. Ya, kenapa orang pengen ngajarin itu karena timbul dari rasa takwanya itu. Ya takut bahwasannya dia ngerti kalau kita punya ilmu kita tuh wajib ngajarin sama orang. Kalau ilmu cuma diumpetin sendiri, ya ada satu hadis yang mengatakan orang yang menyembunyikan ilmu, punya ilmu nih, susilo misal tahu, ya hal-hal yang ngebatalin sholat, ya misal salah satunya keluarnya sesuatu dari dua lubang, bisa kencing, bisa BAB, itu salah satunya yang membatalkan sholat. Susilo tahu nih, kalau dalam sabtunya itu kalau nggak salah ada 8, ya Susilo tahu nih, maaf bukan 8, nah, salah satunya itu. Ya keluarnya sesuatu dari lubang belakang ataupun depan. Susilo tahu misal hal yang membatalkan sholat, tapi nggak mau ngajarin sama orang. Ya, ini juga termasuk hal yang salah. Yang bagus gimana kita tahu, kita ajarin sama orang. Ya, supaya apa? Supaya orang tuh nggak keliru ibadahnya. Kita ingetin misal lagi sholat ada temen nih yang lelaki sholat. Susilo tahu hal yang membatalkan sholat. Salah satunya juga ada terbukanya aurat. Ya, misal biasanya yang lelaki nih sering nih, ya pakai sarung, kemudian nggak pakai celana dalam, ya maksudnya celana dalam itu celana pendek gitu ya, yang sampai dengkul doang gitu. Sarungnya bolongnya tuh di atas dengkul, ya misal di paha, kelihatan tuh. Nah itu juga hal yang bisa membatalkan sholat. Kalau ada satu temen yang tahu, kita ngelihat, ingetin. Sebelum sholat tuh diingetin, sarung ente bolong, ganti dulu. Kalau nggak pakai celana dalam dulu biar bolongnya tuh nggak langsung kena ke kulit gitu. Nah itu kan ketika orang tuh punya ilmu, ilmunya itu disampaikan diajarin sama orang. Ya, jangan ngelihat nih temen sarungnya bolong, udah biarin lah, biar sholatnya nggak sah gitu, biar gue doang yang dapat pahala gitu. Jangan begitu, ya. Makanya pentingnya ilmu itu harus diimbangi dengan takwa itu tadi. Ya, kemudian takwa tanpa ilmu sangat berpotensi keliru. Nah sekarang kayak tadi, kita kalau nggak belajar apa sih takwa, ya teman-teman di sini mungkin malam hari ini atau sebelum-sebelumnya juga udah tahu apa itu takwa. Tapi kalau orang-orang yang nggak belajar, kira-kira tahu nggak takwa itu apa? Ya, maka dia harus belajar. Takwa tanpa ilmu potensi keliru. Yang ada kayak tadi nanti definisi takwa apa? Sendal geletak digawa. Ya, nanti salah paham gitu ya. Pokoknya kalau takwa ngaku takwa tapi dia nggak pernah belajar, ada potensi keliru. Jadi makanya tadi yang saya bilang dua-duanya harus seimbang ya antara ilmu dan juga takwa. Kemudian yang keempat di sini dikatakan jaminan bahagia dunia selamat akhirat. Itu tadi ya, orang kalau udah punya ilmu, punya takwa, udah pastilah di dunia selamat, di akhirat juga insya Allah selamat bahagia. Ya, itu pentingnya kita sebagai pemuda mempunyai kesemangatan untuk belajar, untuk ngaji, yang tujuannya agar kita tuh punya ilmu, punya takwa seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, itu sedikit pendahuluan dari saya ya tentang motivasi biar teman-teman nih makin istiqomah hadir di majelis ini ya. Pokoknya lagi-lagi hal ini perlu disyukuri. Ya, saya mungkin kalau deket di sini tiap malam Selasa mungkin hadir ya Pak Kiai Ikin baca kitab Fathul Qorib, ngaji lagi mungkin ya. Karena ini satu kesempatan yang mahal gitu. Jarang di masyarakat tuh ada Pak Kiai yang mau bacain kitab, apalagi fikih ya, sangat penting sekali itu, kita perlu banget. Jangankan kita yang muda, kadang orang tua pun butuh kajian-kajian seperti itu ya. Karena kalau bahas fikih itu makin dalam, ibadah kita tuh makin kerasa, nggak cuman ternyata sholat gini doang, tetap banyak hal-hal yang lain yang perlu kita perhatiin gitu. Nah, dari situlah timbul ketika kita mau ngaji itu. Oke, kita masuk pada tema pembahasan pada malam hari ini
ya sesuai di template tadi, ya bahwasanya saya akan menyampaikan ada 7 perkara, manakala 7 perkara tersebut kita lakukan tapi tidak diimbangi dengan 7 perkara lagi, maka bisa akan menjadi hal yang sia-sia. Ini harus diperhatiin nih teman-teman. Ini poin-poin ini nih, bisa buat anak muda, bisa buat orang tua, ya cukup dalam sih. Ya kalau menurut saya cukup dalam. Jadi harus diperhatiin apa aja yang 7 itu. Ya, jangan-jangan saya udah ngelakuin salah satunya atau bahkan semuanya saya lakuin sia-sia semua gitu. Nah, makanya kita perlu bahas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hakimun minal hukama'i man amila sab'atun duna sab'atin lam yantafi' bima ya'malu. Berkata salah seorang ahli hikmah dalam kitab ini, ya kitab Tanbihul Ghafilin namanya, ya. Ada salah satu ahli hikmah mengatakan bahwa siapa orang mengerjakan 7 perkara duna sab'atin, tidak dibarengi dengan 7 perkara lagi, lam yantafi' bima ya'malu, maka 7 perkara yang ia lakukan tadi tidak ada manfaatnya. Ya, apa aja yang pertama? Awaluha ayya'mala bil khaufi dunal hadari. Nih, perhatiin teman-teman. Jadi yang pertama, kita melakukan sesuatu, tapi sesuatu itu kalau kita nggak imbangin dengan hal yang lain, akan menjadi hal yang sia-sia. Yang pertama adalah seseorang hendak beramal, yang melakukan sesuatu bil khaufi, dengan rasa takut. Akan tetapi dunal hadarin, tidak dibarengi dengan menghindari diri daripada perbuatan dosa. Paham nggak sampai sini? Belum paham? Ya. Orang nih biasa gini, orang tuh kan biasanya masing-masing kadang-kadang, saya takut sama Allah gitu, ya. Ngelakuin sesuatu tuh karena saya takut sama Allah. Dia tuh ngerasa dirinya takut sama Allah. Ya, punya rasa takut dalam hati. Tapi rasa takut itu tidak dibarengi dengan menghindari diri daripada dosa, ya. Jadi punya rasa takut tapi tetap ngelakuin dosa. Nah, ini sia-sia rasa takutnya. Ya. Jadi yang benar gimana? Kita kalau takut sama Allah, ngerasa kalau diri kita ini takut sama Allah, ya berarti kita harus meninggalkan dosa. Jangan cuma takut-takut doang, ya. Ya, ini mah takut sama Allah. Ngeri kalau baca surat yang menceritakan tentang adab, tentang hari kiamat. Tapi habis itu dosa itu tetap dijalanin gitu. Ya. Takut doang, STMJ. Ya. Apa STMJ? Sholat terus, maksiat jalan, ya. Jadi begitu gambarannya. Ya, cuma punya rasa takut tapi nggak diimbangin, dirinya tuh nggak, tetap aja ngelakuin dosa gitu. Jadi yang benar gimana? Hati kita takut, imbangin sama kelakuan kita yang sering ninggalin dosa. Itu yang benar. Ya, keterangannya di sini gimana? Ya, di sini digambarin, yakni yaqulu inni akhafu adaballahi wala yahdaru minad dunubi fala yanfa'u dzalikal qaul. Gambarannya kayak gini nih, di sini dicontohin, ya. Ada orang ngomong kayak begini, inni akhafu azaballahi. Sesungguhnya aku ini takut sama Allah. Ya. Kalau kita ngedengar cerita dari kiai atau kita baca terjemahan Al-Qur'an, biasa teman-teman gitu ya. Baca surat Al-Qari'ah misal. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Kan di situ kan kurang lebih menceritakan hari kiamat, ya. Atau idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya. Baca surat-surat yang membahas tentang hari kiamat, takut hari kiamat tuh gambarannya begini, ya. Takut adabnya Allah, takut siksaan kubur. Dia ngomong begitu tuh takut, tapi pada kenyataannya tetap aja ngelakuin dosa. Nah, begini sikap takutnya, rasa takutnya itu nggak manfaat, hal yang salah. Jadi yang benar gimana? Kalau kita ngerasa takut sama Allah, maka hindarilah dosa. Ya. Jadi jangan takut-takut doang, sholat doang, sementara diri ini nggak pernah dilatih untuk menghindari perbuatan dosa. Paham ya? Poin pertama teman-teman, apa? Beramal dengan rasa takut, akan tetapi tidak dibarengi
dengan meninggalkan perbuatan dosa. Maka hal seperti itu tidak manfaat. Kemudian yang kedua, wasani ayya'mala birroja'i dunat qolabi. Ya, kalau tadi yang pertama rasa takut tapi tetap ngelakuin dosa, itu jadi hal yang gak manfaat. Sekarang yang kedua, ayya'mala birroja'i dunat qolabi. Ya, kita punya rasa harap sama Allah. Roja itu artinya mengharap-harap. Ya, kita pasti manusia punya harapan dong sama Allah, benar nggak? Ada nggak manusia yang dari lahir sampai segede ini nggak punya harapan sama Allah? Ada nggak? Kalaupun Anda bukan orang Islam berarti ya. Kita orang Islam dari kecil udah pasti ya. Karena kita dari kecil pun udah dilatih, diajarin bersyahadat ya, bahwa Tuhan kita adalah Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya pasti setiap orang siapapun usia berapapun pasti dia punya harapan sama Allah. Ya, akan tetapi harapan ya di sini ayya'mala birroja'i dunat qolabi. Seseorang hendak punya harapan sama Allah nih, akan tetapi tidak dibarengi dengan berusaha. Ya, ngerti nggak? Punya harapan, ya, tapi nggak dibarengi dengan usaha. Gambarannya gimana kalau di sini? Di sini dikatakan yaqulu inni arju sawaballahi ta'ala wala yaquluhu bil a'mali sholihah. Ya, di sini gambarannya orang ngomong lagi nih. Wah, saya mah ngarep-ngarep pengen dapat pahala, pengen dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen banget jadi orang yang amalnya banyak, ya. Akan tetapi wala yatlubuhu bil a'mali sholihah. Tapi pada kenyataannya ini orang yang ngomong kayak begini nih, ternyata nggak pernah ngelakuin amal kebaikan, ya. Jadi kan ada ya orang, Ustadz, gimana ya, saya pengen jadi orang yang amalnya banyak, pengen banyak pahala, tapi kenyataannya kalau dilihat-lihat nih nggak ada usahanya gitu. Nah begini, hal-hal begini tuh hal yang sia-sia, tidak manfaat. Ya, jadi yang benar gimana? Kalau kita punya harapan sama Allah, ya, kita berharap pengen dapat ganjaran, punya amal yang banyak, ya, apalagi dari muda. Ya, dari muda udah mau ibadah itu investasi yang sangat berharga banget gitu. Insya Allah nggak bodong gitu ya. Kalau dari muda, justru kalau udah tua, ya, karena kalau udah tua tuh, ya itu tadi, ya ada peribahasa yang mengatakan kalau belajar di masa tua itu seakan-akan kayak kita sedang mengukir di atas air. Bisa nggak kira-kira? Orang nih ngukir, biasa kan misal orang mau bikin patung misalnya. Kalau kita belajar di masa muda, ya kan naksi alal hajari. Kalau kita belajar berusaha memperbaiki diri di masa muda itu, kalau diibaratkan seperti orang yang sedang mengukir di atas batu. Batu sekeras apapun bisa nggak dibikin jadi patung? Ya, patung emot batu gitu ya. Itu kan batu kotak tadinya ya. Kalau di film SpongeBob itu ya. Ya, artinya itu gambaran buat kita. Ya sekeras apapun batu, kalau kita pahat, kalau kita ukir, ya meskipun waktunya lama, pasti bakal jadi patung, jadi gambar, jadi sesuatu yang bisa, jadi sesuatu yang kita pengenin. Pengen bikin patung, bisa. Pengen bikin patung-patungan harimau, bisa. Ya, patung Spiderman bisa. Itu gambarannya kalau kita belajar di masa muda. Tapi kalau kita belajar di masa tua, 40 tahun ke atas, ya itu kan naksi alal ma'i. Diibaratkan seperti orang sedang mengukir di atas air. Teman-teman jajal, punya air satu ember, ya. Gak usah susah-susah gambar yang susah-susah kayak misal gambar macan. Gampang aja nggak tulis nama sendiri, Susilo di air tuh. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nah itu gambarannya. Kalau orang belajar di masa tua, ingatan nggak sekuat waktu muda, tenaga nggak sekuat pas waktu muda, ya. Terutama ingatan sih kalau tua itu. Ya disampaikan apalagi 7 poin lupa gitu. Yang diinget hari ini cuman jajanannya risol mayones gitu, sama teh hangat, biasanya gitu. Tapi kalau anak muda, ya itu ingatannya masih tajam, apalagi yang kecil-kecil masih SD, ya
Kalau kita remaja kan udah sedikit banyak pikiran nih, belum lagi overthinking, ya tiap malam gitu kan, overthinking mau tidur tuh mesti bilang sama temen pamitnya dari jam 10, baliklah mau tidur. Ternyata sampai rumah tidur jam 2, ya cari-cari kuotas yang relate dengan kehidupan, ya. Biasanya anak muda kan gitu, meskipun ada pikiran ya tetap potensi tajamnya buat belajar tuh masih ada. Ya apalagi anak kecil di bawah 5 tahun, otaknya masih encer banget. Sering kan teman-teman punya adik misal, atau di sini ada yang udah punya anak, ya. Anak itu mungkin susah kalau kita omongin nih, hei nak umur 5 tahun ke bawah ya, umur 3 tahun misal. Nah, jangan main kotor-kotoran. Itu kalau diomongin kadang-kadang susah. Tapi anak nggak pernah gagal untuk meniru kelakuan orang tuanya. Benar nggak? Teman-teman misalnya yang punya adik, atau mungkin udah jadi bapak nih di sini, udah jadi ibu, ada yang udah ibu-ibu. Ada belum? Ada. Nah, ada nggak ada pasti ada gambarannya ya. Apalagi yang udah jadi ibu atau udah jadi bapak gitu ya. Punya adik misal umur di bawah 5 tahun. Kalau dia ngomongin susah, nggak nurut, jangan kotor-kotoran, tetap aja main kotor-kotoran. Tapi anak itu nggak pernah gagal ngerekam apa yang dilihat kelakuan daripada kelakuan orang tuanya. Orang tuanya sholat, ya ngelihat anaknya nih. Pertama-tama mungkin diglendotin lagi sholat ya, di kancing Nabi dulu. Punya cucu dua-duanya ngeglendotin. Besok ngikutin, buka sejadah, mau ngapain dek? Mau sholat, gitu ya. Nah itulah, anak itu di bawah 5 tahun, itu kalau bahasanya itu ada masa kemasan. Ya, jadi hati-hati teman-teman punya adik, ngomong kasar tuh jangan di depan adik gitu loh. Ya, dek, coba ngomong selebeu gitu, dia pasti bisa. Ya, jadi kita ini kadang keliru gitu, hal-hal jelek di depan adik kita lakuin, akhirnya ada yang ikut-ikutan. Oh siapa yang ngajarin ya? Bisa nyanyi yang viral-viral di TikTok karena main HP gitu ya. Bisa ngomong selebeu, senggol dong gitu. Karena abangnya yang ngajarin ternyata itu dia. Ya, jadi gambarannya ketika usia kita itu masih muda, kita itu masih punya kesempatan yang tajam buat belajar ilmu, gitu ya. Sampai mana tadi? Itu tadi. Ketika kita punya harapan, ya, jangan cuman sekedar harapan doang sama Allah. Harapan pengen dapat pahala banyak, pengen punya amal ibadah yang banyak, tapi nggak ada usahanya. Ini sama aja hal yang bohong. Hal seperti itu adalah hal yang tidak manfaat. Jadi yang benar gimana? Punya harapan, punya cita-cita, tapi diimbangin dengan usaha. Pelan-pelan, ya. Pengen jadi orang yang punya pahala banyak, ya sambil diusahain dikit-dikit jamaah ke masjid. Kan tadi udah disampaikan sama Kiai Ikin, pahala di masjid itu berjamaah luar biasa banyaknya, ya. Daripada sholat sendiri di rumah, itu bentuk daripada usaha kita, daripada sekedar harapan doang, ya. Pengen dapat ganjaran dari Allah tapi nggak ada usahanya sama sekali, sama aja bohong. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, hal yang akan menjadi tidak manfaat manakala kita tidak imbangi dengan perbuatan yang lain. Yang ketiga adalah wasalisu bin niyati dunal qasdi. Nah, ini hampir mirip dengan poin yang kedua. Apa? Yaitu niat tanpa dibarengi dengan eksekusi. Ya paham ya baca eksekusi itu ya. Jadi cuma niat doang tapi nggak pernah ngelakuin. Ya, gambarannya gimana di sini? Yakni yanwi biqalbihi ayya'mala bitta'ati wal khairati wala yaksidu binafsihi lam tanfa'u niyyatuhu syai'an. Gambarannya gitu. Yang ketiga, orang cuman sekedar niat doang tapi nggak dibarengi dengan ngelakuin apa yang dia niatin. Contoh, kalau di sini digambarin dalam hatinya niat pengen ngelakuin ketaatan ya, pengen ngelakuin kebaikan, tapi cuma niat doang nih, ya nggak pernah ngelakuin. Kayak misal saya pengen banget jadi orang yang rajin sholat di masjid jamaah, tapi niat doang, nggak pernah dicoba gitu, ya sama aja sia-sia kalau kayak gini. Jadi yang betul tuh gimana? Niat sambil pelan-pelan kita usahain, ya kita lakuin. Yang bener tuh gitu tuh. Kalau pengen mengupgrade diri lebih baik, kalau kata anak muda mah ya, pengen mengupgrade diri menjadi lebih baik, ya begitu caranya. Niat dibarengin ngelakuin dikit-dikit.
Jangan niat ditumpuk dari tahun ke tahun niat doang ente mah. Katanya niat sedekah di masjid, katanya niat mau ikut gabung di majelis Risnur. Niat doang dari kemarin-kemarin nggak berangkat-berangkat, itu hal yang salah. Ya, gitu loh. Ya, jadi yang benar tuh niat, dibarengin dikit-dikit pelan-pelan. Kayak teman-teman mungkin ya, nanya ke Pak Kiai, cara ngerubah diri gimana ya? Kok saya kok kayak bawaannya males sholat. Padahal ngaji terus sama Pak Kiai. Ngaji fikih, ngaji sholat, diajarin sholat bagaimana, jamaah gimana. Tapi kok masih malas aja Pak Kiai ya? Gimana ya? Padahal udah niat saya Pak Kiai. Kata Pak Kiainya, udah dicoba belum sholat 5 waktu? Belum. Ya sama aja. Ya, jadi itu. Ya, meskipun ada peribahasa yang mengatakan niatul mukminin afdalu min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih afdal daripada amalnya. Benar. Tapi kalau mau merubah diri cuma niat doang nggak ngelakuin, kira-kira bisa nggak berubah nggak dirinya? Nggak bisa. Pengen rajin sholat tapi niat doang nggak bakalan sholat yang ada. Ya, jadi yang benar niat harus disambil dengan ngelakuin. Kita niatnya apa nih? Niat pengen rajin sholat, ya pelan-pelan coba belajar sholat 5 waktu. Meskipun kadang subuhnya susah, ya lakuin aja dulu. Ya, coba. Ya kita latih diri kita tuh sholat dulu lah. Kalau pengen berubah diri tuh sholat dulu yang dikencengin. Ya, karena sholat tuh paling penting dalam kehidupan kita. Ya, makanya pentingnya diajarin kitab fikih itu tentang sholat itu ya. Karena memang aspek yang paling penting bagi diri kita tuh ya buat selamat, buat hidup lebih baik itu udah sholat. Nah, hidup mau lebih baik tapi ngelakuin hal-hal yang lain, sholat ditinggalin ya sama aja, salah semuanya. Ya, sholat itu kunci pertama. Ya, kita pengen ngelangkah lebih jauh, pengen ngelangkah biar diri kita ini lebih baik. Kalau sholat kita belum kita lakuin ya, nggak ada. Jalannya tuh ibarat putus. Tapi kalau sholatnya rajin, insya Allah dikit-dikit nanti dibimbing sama Allah, gitu ya. Itu yang ketiga, niat kalau tanpa dibarengi dengan ngelakuin sesuatu, maka niatnya itu nggak ada manfaatnya, sia-sia. Ya. Oke, baru sampai poin ketiga tuh, masih ada 4 poin. Kita salawatan dulu lah, biar nggak ngantuk. Gimana bro, masih siap nggak ini nabungnya nih? Kita salawatan dulu. Siap? Nggak usah banyak-banyak, 2 juga nggak apa-apa, yang penting ada tabuhannya. Ya biar nggak ngantuk kita. Teman-teman yang ada kopi, ada gorengan dimakan dulu. Yang mau sambil sebat juga silakan, santai, jangan sampai ngantuk. Ya, siap? Gimana siap? Belum? Siap? Sholli wa sallim da'iman ala Muhammad. Sholli wa sallim da'iman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. والآل والأصحاب من قد وهدى ربي وسلم
Udah segar lagi matanya? Udah ya? Ya, biar nggak ngantuk. Sambil salawatan kita. Lanjut ya. Masih ada 4 poin lagi. Ya, kita singkat aja, jangan lama-lama. Kasihan teman-teman yang sekolah. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah sampai poin yang ketiga. Ya, udah 3 kita sampaikan. Sekarang lanjut yang keempat. Dilihat lagi boleh layarnya. Ya, kemudian yang keempat warabi'u, kecilin loh. Warabi'u bid-du'ai dunal jahdi. Nah, ini masih berkaitan juga nih ternyata nih, ya. Yang keempat, hal yang ketika kita lakukan akan tetapi menjadi hal yang sia-sia. Yang keempat adalah doa tanpa dibarengi dengan kesungguhan. Nah, catat nih teman-teman. Lagi-lagi semua orang pasti pernah berdoa. Bahkan setiap hari, setiap waktu, di waktu yang sama pasti berdoa. Tapi ternyata di sini pun ada doa yang kita panjatin, ternyata doanya itu menjadi doa yang nggak manfaat. Maksudnya gimana? Yaitu doa yang ternyata tidak diimbangi dengan kesungguhan. Paham nggak? Doa tapi nggak ada kesungguhan, ya. Jadi ternyata doa itu kalau pengen dikabul, ya kita ternyata harus punya kesungguhan. Gambarannya gimana Mas Ibnu kesungguhan itu dalam berdoa? Kalau kita melihat dalam ayat Al-Quran, fad'uhu khaufan wa tama'a. Jadi kata Al-Quran itu doa yang serius itu gimana? Berdoalah satu dengan khaufan, dengan rasa takut, ya. Jadi kalau kita pengen doa, pengen minta sama Allah, timbulin dalam hati kita tuh rasa takut. Doa nih, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, ya Allah. Hamba masih banyak dosa, masih sering ninggalin sholat. Bimbing hamba, ya Allah, biar hamba mau melaksanakan sholat, biar hamba mau meninggalkan segala macam perbuatan dosa. Timbulin rasa takut, ya. Boleh sambil nangis silakan, justru makin keren tuh kalau orang doa nangis, ya. Karena kata satu keterangan tuh orang ketika meneteskan air mata karena takut kepada Allah, maka tubuhnya diharamkan disentuh api neraka. Bukan cuma doa kita jadi tajam kalau kita sambil rasa takut tuh. Kita juga dapat jaminan bahwa kita nggak akan kesentuh api neraka. Dengan catatan itu tadi ya, nangis karena takut, bukan nangis karena diputusin pacar. Itu beda cerita. Nangis jam 1 malam, ya, ngopi, rokoknya habis sebungkus, gelap-gelapan sambil musik-musikan yang musiknya dialog senja, lara, menghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatiku. Wih, dihayati banget, ya. Nah kalau nangisnya begitu beda cerita tuh, ya. Tapi yang kalau nangis kita doa, kita takut kayak tadi tuh, ya Allah, masih banyak dosa, sholat masih males, usia masih muda, nikmat nggak pernah putus, tapi saya masih senang, ya Allah, dosa, lakuin dosa, ninggalin sholat aja susah, apalagi mau jamaah ke masjid. Nah, ini hal begini nggak apa-apa. Doalah dengan rasa takut. Yang kedua, bentuk kesungguhan dalam berdoa. Yang kedua apa? Wa tama'a, dan penuh rasa harap. Jadi kalau kita doa sama Allah, selain kita
doa pakai rasa takut, kita imbangi dengan penuh harap. Ya, gambarannya penuh harap tuh bagaimana kalau lagi ngedoa? Kayak teman-teman ngelihat lagi-lagi misal punya adik yang masih kecil, kalau lagi minta duit sama orang tua gimana? Pak, minta duit, melas-melasin mukanya ya, bahkan sambil nangis. Nah itu nggak apa-apa. Kita minta sama Allah dengan penuh harapan, ya Allah kalau bukan Engkau yang mengkabulkan nggak ada lagi ya Allah. Faghfirli ya Allah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah ampuni hamba ya Allah. Karena kalau bukan Engkau yang mengampuni nggak ada lagi yang bisa ngampuni ya Allah. Gitu ya, penuh rasa takut sama punya harapan yang besar. Jangan ketika doa ya Allah yang kemarin. Yang kemarin tuh apa gitu loh. Ya, memang iya Allah tuh Maha tahu ya. Alimun bikulli syai' gitu. Tahu segala sesuatu. Alimun bidati sudur, yang enggak sampai di lisan pun diucapin Allah tahu. Baru terbesit aja dalam hati Allah udah tahu. Tapi enggak gitu juga caranya gitu. Minta ya Allah yang kemarin apa gitu, yang kemarin apa yang jelas. Doa juga kayak kita lagi minta sama orang, terus terang ya. Ya Allah, pengen diampunin dosanya. Ya itu tadi, timbulin rasa takut, timbulin juga rasa penuh harap. Ya, jadi itu tadi gambarannya, doa yang sia-sia adalah doa yang tidak dibarengi dengan kesungguhan. Ya, jadi kalau kita doa harus ada kesungguhan. Jangan cuma sekedar minta, apalagi nggak penuhi syarat daripada doa. Ya, iya kok Allah itu selalu mendengar apapun keadaan hambanya. Ya, tapi kalau kita bisa diusahain doa ya pakai etika, doa ya pakai cara. Ya, biar doa kita tuh untuk dikabul tuh nggak nunggu waktu yang lama. Karena kalau doa langsung dikabul tuh, nanti dulu kita siapa gitu. Kita manusia biasa gitu. Jadi perlu ada proses. Nah, biar prosesnya cepat, doa kita tuh yang kita minta tuh nggak perlu nunggu waktu lama. Ya maka perhatikanlah cara-caranya, termasuk cara tadi. Doa dengan rasa takut dan doa dengan penuh rasa harap. Tuh yang keempat. Kemudian yang kelima, ya, perkara yang kita lakukan akan tetapi menjadi perkara yang sia-sia kalau kita tidak imbangi dengan perkara yang lain. Yang kelima adalah wal khamisu bil istighfari dunan nadami. Yang kelima nih teman-teman, istighfar tanpa dibarengi rasa penyesalan. Ya, istighfar itu hal yang bagus nggak? Bagus. Bahkan idealnya kita itu sehari semalam tuh paling dikit dianjurin 300 kali istighfar. Sholawat 300 kali, paling ini misal 100 ya. Istighfar hal yang baik, tapi ternyata istighfar pun bisa menjadi hal yang sia-sia. Kalau apa? Kalau istighfar kita tidak dibarengi dengan rasa nyesel. Teman-teman, istighfar itu tujuannya apa sih? Artinya apa istighfar? Astagfirullahaladzim. Artinya apa? Ada yang tahu artinya? Nah, jangan-jangan nggak tahu artinya. Jadi biar bisa menghayati istighfar itu, bisa menyesali istighfar itu, yang minimal tahu dulu artinya apa gitu istighfar. Astagfirullahaladzim. Aku meminta ampun kepada Allah Dat yang Maha Agung. Itu artinya istighfar tuh. Ya, teman-teman pasti tahu fungsinya istighfar itu apa. Biasa kalau dia emosi, sabar. Istighfar. Nah, ingat, nyebut. Ya, istighfar tuh tentunya kita ucapin, kita lakuin untuk meminta ampun diri kita kepada Allah. Dalam Al-Quran, Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ya, jadi istighfar kita juga ternyata perlu ada caranya biar nggak sia-sia. Gimana caranya? Istighfar dibarengi dengan rasa nyesel. Ya, jadi teman-teman nggak sekedar astagfirullah 100 kali, 1000 kali, tapi kalau dihitung dari 1 sampai 100, 1 sampai 1000, satu pun ternyata istighfar kita tuh nggak ada yang diseselin gitu dosa kita, itu hal yang sia-sia. Yang benar gimana? Istighfar sambil kita nyesal. Habis ngelakuin apa nih misal? Habis tinggalin sholat, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya habis ketinggalan lagi sholat subuhnya, bangun jam 9,
bagaimana ya, astagfirullahaladzim, tetap sholatnya diqodho sambil istighfar, mudah-mudahan besok nggak qodho lagi sholat subuhnya. Astagfirullahaladzim, habis nabok temen diseselin, jadi nyebut istighfar minta ampun dengan lisan, hatinya juga main ya, harus nyesel, karena kalau nggak nyesel ya ada potensi ngelakuin lagi, ya nggak? Ya justru penyesalan itu yang akan nganterin kita tuh biar nggak ngelakuin lagi. Habis main slot misalnya, astagfirullahaladzim, ya Allah, punya uang 50-50-nya dipakai depo, habis semua, ya Allah, seselin. Kalau nggak diseselin diulangin lagi, ya Allah, sekali lagi ya Allah 50 nih biar Zeus dapat petir gitu. Begitu kalau istighfar nggak dinyeselin ya, tapi kalau istighfar diseselin ya, nyesel itu nganterin kita biar berpikir gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, punya duit 50-50-nya, kenapa saya bego yang main judi? Coba beli makan ya, buat ngopi sama temen jadi sedekah, malah saya pakai 50.000-50.000-nya dapat ngojek lagi narik, pagi-pagi bangun sampai sore dapat 50 doang buat depo ya. Ini kalau nggak diseselin akan diulangin terus ya. Jadi justru adanya penyesalan dari perbuatan dosa yang kita lakukan itu biar kita tuh nggak ngelakuin lagi. Makanya istighfar yang tajam itu istighfar yang sambil diseselin. Habis apa nih kita nih? Tinggalin sholat, habis main judi, habis nyakitin orang, minta maaf sama orangnya, istighfar sama Allah, biar kita tuh selain diampuni, biar kita juga dibimbing biar nggak ngelakuin hal yang sama gitu ya. Jadi jangan cuma istighfar doang banyak-banyak tapi nggak ada nyesel dalam hatinya, sia-sia. Yang keberapa tadi? Yang kelima. Kemudian yang keenam, wasadisu bil alaniyati dunas sarirati. Yang keenam, hal yang kita lakukan bisa menjadi sia-sia. Yang keenam adalah kita terlalu nyaman melakukan sesuatu terlihat orang, tapi kita mungkin rada nggak nyaman kalau kita tuh ngelakuin sesuatu nggak kelihatan orang, paham nggak? Nih ada timbul rasa tuh pengen di alam, ya, ngelakuin sesuatu kayaknya kalau nggak dilihat orang tuh nggak semangat. Gambarannya di sini begitu, yakni yuslihu umurahu fil alaniyah wala yuslihuha bisirri. Ini gambaran begini, awas hati-hati ya. Kalau kita punya sifat yang kayak gitu berarti kita ketipu sama diri kita ya. Kita cuma seneng kalau pengen ibadah, pengen ngelakuin kebaikan ketika ada orang yang lihat, dan ini juga termasuk daripada ria ya. Tapi kalau lagi sendiri nggak ada orang yang ngelihat tuh kita nggak mau ngelakuin sesuatu ya. Kalau depan orang rasanya diri kita tuh dibagus-bagusin gitu ya, ucapannya dihalus-halusin, kelakuannya diasik-asikin, tapi di belakang kalau lagi sendiri nggak mungkin kayak gitu. Nah ini hal yang salah. Kita terlalu nyaman melakukan sesuatu kelihatan orang, tapi kita tidak punya waktu, meluangkan waktu untuk merenungi diri kita misal ya. Yang kita lakuin kira-kira udah bener belum nih ya, kita kayak begini sama orang kira-kira udah benar belum nih. Tuh kalau lagi sendiri nggak mau, nah itu hal yang salah. Jadi yang benar gimana? Di depan orang kelihatan bagus ya, di belakang juga mungkin harus lebih bagus ya. Jangan di depan orang kelihatan mau jamaah, tapi di rumah boro-boro mau sholat, apa mau jamaah, sholat juga kagak ya. Itu jangan kayak gitu. Jadi yang bagus tuh imbang. Kalau kita punya jiwa yang ekstrovert ya, senang kelihatan orang ngapa-ngapain, aktif kegiatan, ya silakan. Tapi kita juga harus punya waktu di mana kita tuh harus merenung ya. Apakah yang kita lakukan ini udah benar? Ya, dalam salah satu keterangan, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sab'ina sana. Orang mikir sesaat, sejam aja, mikir buat ngerenungin dirinya ya, itu ternyata pahalanya lebih gede daripada ibadah 70 tahun. Mikir doang loh. Bukan overthinking mikirin cewek ya, kembali lagi nggak ya dia sama saya gitu. Kalau yang cewek mikirin dia kembali lagi nggak ya ke pelukan saya. Bukan yang kayak gitu mikirnya. Tapi mikirin kesalahan kita, merenungi kesalahan kita itu ternyata lebih
besar pahalanya ketimbang ibadah 70 tahun. Luar biasa nggak? Overthinking kayak gitu mas, dan overthinking cewek, cewek malah dosa, kita akhirnya ngelakuin hal-hal yang jelek, ya gitu ya. Jadi kalau kita, jadi di sini tuh kita diajarin biar imbang. Kalau seneng ngapa-ngapain kelihatan orang, ya pas sendiri pun kita harus seneng juga. Jangan nggak kelihatan orang malah nggak mau diperbaiki, ya nggak mau direnungi, gitu. Salah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, terakhir nih, ya. Wasabi'u ayya'mala bil kaddi dunal ikhlas. Nah, yang ketujuh tuh. Yang ketujuh, perkara yang kita lakukan akan menjadi sia-sia, tidak bermanfaat adalah ayya'mala bil kaddi dunal ikhlasi. Kalau bahasa kita tuh kaddi itu artinya terlalu ekstra. Ya. Kalau kata orang tua mah, kalau kata ustadz yang maknain tuh ngoyo. Ngoyo tuh bukan nyawa kamar loh ya. Ngoyo